Saya mulai ya untuk minggu kelima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Halo, Pak. Oke, ini minggu kelima ya. Saya sharekan. Nah, minggu kelima ini mengenai cloud computing. Nah, pernah ada tahu istilah cloud enggak? Cloud. Cloud. Tahu? Awan. 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 Nah, awan ini ibaratnya internet ini diibaratkan cloud ya. Cloud. Tambahin computing, nanti istilahnya seperti ini. Jadi cloud computing itu gabungan pemanfaatan teknologi komputer, bisa hardware, software, dan pengembangan berbasis internet. Jadi cloud computing ini tidak bisa bekerja ketika tidak ada internet ya. Nah, awan ini metaforanya dari internet. Jadi sebagaimana awan yang sering digambarkan tidak di diagram jaringan komputer. Kalau misalkan flash disk itu kelihatan ya untuk media penyimpanan ya. Jadi bentuk aslinya itu kelihatan, bentuk fisiknya itu kelihatan. Akan tetapi di awan ini tidak kelihatan, tapi ada. Nah, itu internet. Jadi kita menyimpan data itu di internet. Dan seringkali kita pakai ya sampai sekarang. Dan di sekarang ini cloud computing bisa kita gunakan ya sekarang. Misalkan saya merecord ini ya, merecord kuliah saya masukkan YouTube. Nah, itu termasuk cloud computing. Tapi ada bagiannya sendiri. Jadi jenis cloud computing ini macam-macam. Gitu. Nah, secara cloud computing ini dari tahun 60-an, John McCarthy. Jadi memprediksi bahwasanya komputer ini nanti, terutama internet ya, itu sebagai kebutuhan kita. Dan kita rasakan sekarang kan, apalagi saat pandemi ini sangat bermanfaat. Apalagi pengajaran juga, kalian juga belajarnya lewat internet juga. Nah, itu termasuk cloud computing. Nah, perlu digarisbawahi cloud computing ini internetnya ini yang penting ya. Tanpa ada internet, cloud computing juga nggak berjalan. Itu. Listrik perlu nggak? Telepon perlu kan? Nah, telepon ini sudah medianya masuk ke internet ya. Kemudian air perlu kan? Nah, kalau misalnya kalian lebih mending nggak ada listrik apa internet? Pasti sekarang memilihnya nggak ada internet itu lebih penting. Itu. Kemudian ada tahun 95 itu Larry Ellison dari pendiri perusahaan Oracle mengungkapkan bahwasanya network computing ide ini sebenarnya cukup unik dan sedikit menyindir perusahaan Microsoft sebagai kompetitornya. Intinya kita tidak harus menanam berbagai perangkat lunak ke dalam PC pengguna, mulai dari sistem operasi hingga perangkat lunak lainnya, cukup dengan koneksi dengan server di mana akan disediakan sebuah lingkungan yang mencakup berbagai kebutuhan PC pengguna. Jadi peran dari perangkat lunak, baik itu perangkat lunak dan perangkat keras itu nanti di cover oleh server itu sendiri. Jadi sudah di backup. Kemudian tahun 2000 Mark Benioff ya, mantan wakil presiden perusahaan Oracle, Salesforce.com, ini merupakan sebuah perangkat lunak CRM dengan basis SaaS atau Software as a Service. Jadi nggak disangka bahwasanya SaaS ini bisa menjadi revolusi di tahun 2000 bahwasanya kita bisa membuat cloud computing ini lebih bermanfaat. Jadi tahun 2005 sampai sekarang itu bermunculan banyak beberapa cloud computing.
Nah, contoh yang sering kalian dengar itu misalkan Google Drive, YouTube ya, YouTube, Dropbox ya. Nah, udah punya YouTube nggak? Belum, Pak. Belum. Belum. Nah, coba buat ya. Ada akun Gmail ya? Punya akun Gmail kan? Ada, Pak. Itu Punya, Pak. Nah, terintegrasi dengan YouTube ya. YouTube. Nah, dimanfaatkan ya. Kalau misalkan kalian nanti punya subscriber banyak, nanti bisa jadi ya mungkin ada pendapatan lain ya selain itu. Nah, manfaat cloud computing itu macam-macam ya. Nah, ini poin-poin ya, ada skalabilitas, aksesibilitas, keamanan, kreasi, kecemasan. Nah, skalabilitas ini intinya apa? Cloud computing kita bisa menambah kapasitas penyimpanan data kita tanpa harus membeli peralatan tambahan, misalkan hard disk. Nah, kita cukup menambah kapasitas yang disediakan oleh penyedia layanan cloud computing. Nah, biasanya berbayar, kan, tapi banyak sekali yang gratis. Contohnya saya punya email itu 4 email. Nah, saya menggunakan buat cloud computing, cloud ya. Ini untuk menyimpan itu ya. Menyimpan. Nah, Gmail itu kalau nggak salah 15 giga. Tuh. Kemudian aksesibilitas. Aksesibilitas di sini saya bisa mengakses data saya dimanapun. Tapi di garis bawahi bahwasanya harus terkoneksi dengan internet. Seperti itu. Saya bisa mengadakan kuliah dari Surabaya, tapi kalian di Batam itu ya dengan internet. Tanpa internet saya nggak bisa kerja secara optimal ya. Kemudian keamanan. Nah, data kita bisa terjamin keamanannya dari penyedia cloud computing ini ya, layanan cloud computing. Misalkan saya Gmail ya, pasti nanti kalian kan sering kok mendaftar register email kan pasti ya, baca nggak persyaratannya apa, tahu-tahu dicentang aja yes. Sering nggak itu? Sering, Pak. Nah, itu ya harus dibaca. Itu ketentuan dari antara, istilahnya kontrak ya, antara si user kita dan penyedia layanannya. Itu. Jadi kalau misalkan detailnya itu seringkali ya harus dibaca itu. Tapi orang-orang kebanyakan nggak baca itu. Gitu. Kemudian kreasi di sini tipikalnya kita nggak susah payah memberikan data ya ke orang lain. Itu harus tatap muka langsung enggak. Jadi bisa diwakilkan di lewat cloud computing ini. Kemudian kecemasan intinya apa? Jadi kalau misalkan ada force major atau bencana atau kejadian apa yang sehingga datanya itu hilang, nah kita nggak perlu susah payah untuk cari-cari. Kita cuman akses dari internet itu bisa mengakses data kita melalui cloud computing ini. Seperti itu. Jadi misalkan yang paling krusial ya kalau mahasiswa itu skripsi. Ada itu mahasiswa itu cuma nyimpan data skripsinya itu di flash disk saja tanpa adanya backup di media yang lainnya, terutama cloud computing. Nah ini menjadi masalah kalau misalkan flash disk itu hilang. Kan susah payah tuh sudah nulis atau ngetik banyak 100 halaman tapi hilang ya ini seperti itu yang. Tapi sekarang medianya beda ya. Kalau saya sekarang sudah bimbing mahasiswa skripsi. Jadi by email. Nah, by email ini termasuk cloud computing. Jadi datanya sudah terrekod di cloud computing ini. Seperti itu. Jadi sudah backup lah. Nah, diagram konseptual dari komputasi awan ya. Jadi ada 3 jenis komputasi awan.
Pertama SaaS, PaaS, sama infrastruktur. Yang paling sederhana itu aplikasi ya, SaaS. Nah, SaaS ya, Software as a Service, Platform as a Service, Infrastruktur as a Service. Jadi SaaS ini layanan dari cloud computing di mana pelanggan dapat menggunakan software atau perangkat lunak atau aplikasi yang telah disediakan oleh cloud provider. Jadi pelanggan cukup tahu bahwasanya perangkat lunak ini bisa berjalan dan bisa digunakan dengan baik. Nah, contoh SaaS ini macam-macam. Nah, yang sering kalian gunakan itu misalkan untuk social network ya, Facebook, Twitter, Instagram. Kalau email itu Gmail ya. Ya. Instant Messenger itu ada sekarang WhatsApp ya. WhatsApp itu. Nah, beda lagi dengan platform as a service. Platform as a service ini tipikalnya untuk developer, software developer. Contohnya macam-macam ya, tapi ini berbayar. Tapi untuk keperluan karena bisnis. Jadi ibaratnya pelanggan tidak perlu pusing untuk menyiapkan rumah dan memelihara rumah tersebut. Akan tapi dengan PaaS ini, yang penting aplikasi yang dibuat dapat berjalan dengan baik, pemeliharaan rumah ini, sistem baik itu sistem operasi, network, database engine, framework aplikasi, dan lain-lain menjadi tanggung jawab dari penyedia layanan. Contohnya ya, Windows Azure, Google App Engine, Amazon Web Service. Saya contohkan untuk yang PaaS ya. Coba saya sharekan. Nah, kelihatan nggak? Ini kebetulan saya dulu tinggal di Taiwan ya. Nah, ini ada teman saya mengembangkan website itu berhubungan dengan makanan halal di Taiwan. Sehingga kalau nyari itu nggak susah. Jadi misalkan saya klik ini, nah ini nanti ada database-nya. Nah, kalau diklik ini nanti ada ini ya. Details. Nah, seperti ini. Nah, tipikal ini itu menggunakan foto-foto ini kan punya memori ya, size memorinya, sehingga membutuhkan cloud computing yaitu PaaS. Jadi setiap kali akses ini harus yaitu sewa PaaS itu, platform as a service. Jadi seperti ini. Hanya foto saja, tapi ini banyak. Nah, makanya itu tidak tercover dengan software as a service, sehingga PaaS ini sudah cocok untuk pengembangan software ya, atau membuat software ya. Balik lagi ke ini. Nah, dan yang terakhir itu infrastruktur as a service. Nah, infrastruktur ini sudah lebih komplit daripada yang PaaS ini. Jadi ibaratnya semua unit komputasi, storage, memori, network, dan sebagainya itu sudah terinclude dari IaaS ini. Tapi ini hanya perusahaan tertentu saja yang menggunakan fasilitas IaaS ini. Bagi ini ya, perusahaan IT ya, perusahaan IT. Gitu. Nah, lebih lengkap ya untuk yang infrastruktur ini. Ya, infrastruktur. Nah, kemudian ada deployment model cloud computing. Ada model-modelnya, model cloud itu ada yang public cloud, private cloud, hybrid cloud, kemudian community cloud. Nah, public cloud ini disediakan untuk umum.
Jadi semua orang bisa akses tanpa ini ya ada batasan. Nah ini gratis, banyak kan gratis public cloud. Nah sementara private cloud itu bersifat internal dari perusahaan, sehingga yang mengakses itu dari internal perusahaan saja. Jadi private cloud ini dibuat biasanya di departemen IT ya, sebagai service provider-nya. Nah, kemudian ada departemen yang lain menjadi service consumer. Kemudian ada lagi yang contohnya hybrid cloud. Hybrid cloud ini gabungan dari public cloud dan private cloud. Nah, ini bisa disetting private di perusahaan, internal perusahaan, juga public. Nah, tipikalnya ini itu biasanya dipesan ya, hybrid cloud ini. Kemudian ada community cloud. Community cloud ini hanya tertentu saja, berdasarkan komunitas. Nah, layanan cloud computing ini yang dibangun eksklusif untuk komunitas tertentu saja, yang konsumennya berasal dari organisasi yang mempunyai perhatian yang sama atas sesuatu beberapa hal. Misalnya standar keamanan, aturan compliance, dan sebagainya. Jadi community cloud ini bisa dimiliki, dipelihara, dan dioperasikan oleh satu atau lebih komunitas, pihak ketiga, ataupun kombinasi dari keduanya. Nah, ini community cloud ini sudah dibuatkan oleh suatu komunitas tertentu. Terutama kalau misalkan komunitas hacker atau komunitas software developer. Seperti itu. Ini untuk minggu ke-5 ya. Nah, untuk yang minggu ke-6 itu mengenai search engine ya. Search engine. Akan tapi saya secara garis besar saja ya, search engine ya. Saya contohkan beberapa mengenai search engine ini. Sering menggunakan Google kan? Pak. Maaf Pak, kawan saya banyak yang belum di ACC Pak. Sudah saya ACC semua kok. Oke Pak. Iya. Nah, seringkali ya, coba ya ini ya. Misalkan saya mau searching ya. Ini orderan kamu. Coba ya, lihat sini ya. File type. Pernah kayak gini nggak? Sorry, file tab ya. Jadi kalau misalkan saya klik file tab ini, nanti munculnya PDF semua. Pernah lihat triknya search engine? Pernah? Halo? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Nanti saya kasih videonya ya. Saya buka YouTube saja ya. Buka YouTube. Want to sell it online in minutes? With Wixie,
e-commerce, you can do just that. Dengar suara nggak? Founder of the Dengar, Pak. Oke. Dengar, Pak. Those Dengar, people Pak, dengar, don't use it to its full potential. So today, I'll also include some new tricks for doing searches with Google that I just learned recently. Let's start off with the related results search. If you want to find websites that are similar to other sites, in the search bar you would type related. Nah, followed kalau by- misalkan related ya, Then you just put in the name of a website. I'll show you a couple of quick examples. First, try to find sites similar to Google. You put in related colon, then google.com. nah kalau misalnya ini google.com, Now you see the results are sites similar to Google. berarti related ini search engine semua ya, search engine. Related colon, facebook.com. Kalau Facebook berarti sosial media. And you see the results are what that you would expect. Nah, Twitter, Google+, so and so. The related results search. nah itu related ya, For websites related. that you may not know. Sometimes searching by file type. Nah, ini yang file type ini yang saya Students, teachers, praktekkan. anyone conducting research that may be looking for a PDF, Word document, or any other file type. Here's how it works. In the search bar, first put in your search term, followed by file type, colon, and for this one I'll put PDF. in PDF. Now you'll see that most of the results are PDF. Nah, nanti ya, munculnya di ini PDF. And put in doc. Misalkan Now DOC you see I bisa ended ya. up with different results with links to doc files. The file type search works with just about any file type extension. Itu. Using search operators, such as the plus or minus sign, is a great way to get better search results. I'll show you an example when you search for Tom Cruise. As you can see, the search results are quite varied. Nah, kalau ini Suppose searching I just biasa wanted ya, results misalkan related Tom to Cruise ya. and Scientology. After typing in Tom Cruise, I would add in a plus sign before Scientology. If I wanted to completely omit any search results, Nah, about kalau misalkan Scientology, ini ada tambahan ya, I would use a minus sign. tambahan. I personally use search operators almost every day, and it does make searching on Google more efficient. Tapi ini kalau ini nggak You ada already know that using hubungannya a phrase in quotes Scientology will only give tadi. you results that exactly match the words in order inside the quotes. For example, I type in "May the force be with you." I'll only end up with results with that phrase. Using an asterisk, replacing a word will give you variations on that phrase in the results. So I'll replace force with an asterisk. Now the results I have: May the fourth be with you, May the second be with you, and May the code be with you. Using an asterisk is especially great for trying to find all forms of similar phrases or unknown words and phrases. Using the word nearby at the end of a search will show you Nah, results. kalau nearby ini lokasi ya, lokasi. I'm always up for a good cup of coffee. So I'll search. Misalkan restoran ya. Using the word Nah, nearby ini at the end of a search nanti also works Gmaps great ya, for searching Gmaps. for restaurants or any other type of business. You may run into times when you can't reach a website due to server problems or other issues, but you still want to view that site. So after doing a search, select the down arrow to the right of the URL. You will sometimes have two options, cached and similar. I find similar does not work that much now to find related sites. Select cached. Nah, pelan. Hi, I'm Dr. Amy Killen. I have my own medicine practice, and I've been using Google now to create these really This will take you to a static view the last time Google snapped a picture of that site. I've also used the cached option in the past to view articles that are sometimes hidden behind paywalls, but this method is hit or miss. There may be times that you want a different size of an image to be found on a website. Using the Google image search is quick and easy. Using the Chrome browser, right-click on an image, select Search Google for Image from the drop-down menu. This will open a new tab. Select all sizes to view every size of that image. Doing a search within a specific website is one of the more useful search tricks. Let's say I want to find out what The Verge has written about augmented reality. In the search bar, I would type augmented reality, followed by site, colon,
Verge.com. Nah, kalau site ini situs ya, situs. The search results will only include pages from that site regarding the search term. If you wanted a broader search but narrowed down to just educational sites, at the end, just put .edu. Now the results about augmented reality are just from educational websites. Kalau site ini Searching by nanti date is a great bisa tool for edu ya. limiting the AC time frame itu. of search results. Using the same search query as the last example, select tools, select anytime. Here you have several options in the dropdown, including anytime, past hour, and others. I prefer the custom ring. You could use the calendar to the right to input your dates, but that takes a long time if you're going back several years. So I usually input the dates manually as shown. So I'll put in January 1st, 2015 to June 30th, 2015. Then hit enter. Now the search results are narrowed to specific dates within that range. This is a quick one for those of you that play the stock market. to see Nah, how a stock stock price is itu saham ya, If you know the saham. company's ticker symbol, which is sometimes referred to as a stock symbol, just put that into the search bar. For Apple, AAPL. It looks like Apple stock is up a little bit today. Let's try another. The parent company of Google is Alphabet. The Bentar ya. ticker symbol is G. Web pages. Here's how you do it. Just type in title, colon, and then a search term. And this will give you all the pages with your search term in the title. I prefer to search titles with at least 3 keywords. So here's how you do that. In front of in title, just type the word all to make all in title. And for this one, instead of just using Houston, I'll do Houston Hurricane Relief. This is more useful and will only return results with all the keywords in the title. You can also search for terms in URLs of web pages. Just replace the word title with URL. If you really want to narrow down your search results, advanced search just may be where you want to go. Head over to settings and select advanced search from the drop-down menu. Here you'll have more than a dozen options for filtering your search. Just be careful when filtering. If you narrow your results too much, you could end up with very few or no results. After you've typed and selected all your parameters, click Advanced Search at the bottom of the page. And then you'll see all the search results. Thanks for watching. Give this video Itu untuk yang minggu ke-6. Yes. Ada yang tanyakan, silakan di WA ya. Karena saya membuka diskusi untuk yang pertanyaan ya. Dan jarang sekali saya lihat bahwasanya di kelas malam ini jarang bertanya. Ya. Dan segi diskusi itu harus ini dibanyakin tanya lah. Kelas pagi itu udah banyak yang tanya. Itu ya. Jadi harus aktif. Ini habis sesi ini saya buka sesi bertanya ya. Kemungkinan nanti saya jawab nanti. Atau besoknya. Ya, gitu ya. Untuk kuliah hari ini cukup sampai sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Semoga wabarakatuh. sehat selalu ya. Terima kasih, Pak. Ya, silakan nanti ya tanya ya di sesi WA ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Baik.